Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan Kang Furkon. Hai guys semuanya, semoga sehat selalu dan jaga protokol kesehatan karena virus COVID-19 dengan segala variannya masih ada di sekitar kita. Seperti biasa, Kang Furkon akan membahas persoalan kebangsaan dan kenegaraan dalam perspektif atau tinjauan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Baru-baru ini kita menyaksikan rapat di DPR antara Komisi 3 dengan Kejaksaan. Hal yang menarik, namun juga menjadi sebuah keprihatinan bagi kita. Salah seorang anggota DPR yang bernama Bapak Arteria Dahlan itu mengungkapkan dan meminta kepada Kejaksaan, Bapak Jaksa atau Kejaksaan Agung untuk memecat Bapak Kajati karena rapat menggunakan bahasa Sunda. Bisa lihat di video ini bagaimana rapat itu, bagaimana Pak Arteria Dahlan menyampaikan permintaannya atau kritiknya untuk memberhentikan Kajati oleh Kejaksaan Agung. Ada kritik sedikit, Pak JA. Ada Kajati, Pak, yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut, Pak, ngomong apa dan sebagainya itu, Pak. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas, ya. Ya. Nah, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Arteria Dahlan terhadap Pak Jaksa Agung, sungguh telah mencederai rasa kebangsaan kita, sungguh telah mencederai Kebhinneka Tunggal Ikaan kita. Ingat, Indonesia ada karena adanya suku bangsa yang ada di Indonesia dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda. Maka adalah bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Karena ada orang Aceh, orang Medan, orang Palembang, orang Lampung, orang Betawi, orang Sunda, orang Jawa, orang Madura, orang Bugis, dan orang Papua, dan semua suku yang ada di Indonesia ini. Yang kedua adalah saya ingin mengingatkan kepada Pak Arteria Dahlan, mari kita sama-sama menggunakan buku panduan kita bernegara. Apa itu? Adalah buku Undang-Undang Dasar 1945, pasal 32, ayat 2. Di sini disebutkan dengan sangat jelas, kalau kata bahasa Sunda, eces genre, ya, negara menghormati, ya. Sekali lagi, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Sekali lagi, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, saya tidak mengerti pada aspek apa kemudian Pak Arteria Dahlan menganggap Kejati itu tidak profesional karena rapat menggunakan bahasa Sunda. Saya belum melihat videonya bagaimana Pak Kajati itu rapat menggunakan bahasa Sunda dengan Pak Arteria Dahlan. Apakah dalam 1 jam penuh, setengah jam, 1/4 jam, 10 menit, 5 menit? Kalau sampai Pak Kajati itu rapat dengan Pak Arteria Dahlan sejam penuh menggunakan itu sesuatu yang mustahil. Begitu juga dengan 30 menit. Itu sesuatu yang mustahil. 15 menit juga mustahil. 10 menit juga mustahil. 5 menit terus ngomong bahasa Sunda. Di situ ada Pak Arteria Dahlan. Itu mustahil. Paling juga yang ada adalah sisipan ketika dia bicara. Itu sesuatu hal yang biasa. Semua pemimpin negeri ini juga pernah melakukan itu.
Semua orang yang ada di negeri ini, baik dia itu mulai dari presiden, ketua MPR, ketua DPR, dan lain sebagainya, dalam rapat, apalagi tertutup, itu menyampaikan dengan menggunakan bahasa daerahnya. Itu sesuatu yang biasa. Ingat, di sini menggunakan bahasa daerah harus dihormati, dan juga pemerintah itu dan negara memelihara bahasa daerah. Saya tidak mengenal Pak Kajati itu, tahu pun tidak. Namun saya tidak habis mengerti bagaimana mungkin bahasa daerah dijadikan standar seseorang itu bekerja secara profesional atau tidak. Sampai permintaannya kepada Pak Jaksa Agung itu untuk diberhentikan. Ini sungguh sangat ironis. Bagi saya, silakan untuk meminta maaf. Khususnya kepada warga Jawa Barat, masyarakat menuturkan kata Sunda, dan juga kepada semua masyarakat. Bahwa kesalahan Pak Arteria Dahlan dalam menyampaikan hal itu. Itu bukan suatu hal yang wajar ketika tidak fokus. Tapi kalau memang Pak Arteria Dahlan menganggap apa yang disampaikannya itu benar, mari kita buka dialog. Ayo kita diskusikan, apakah benar itu? Apa yang disampaikan oleh Pak Arteria Dahlan? Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi Pak Arteria Dahlan silahkan saja untuk meminta maaf, atau kita berdialog lebih jauh tentang bagaimana apa-apa yang sudah diucapkan oleh Pak Arteria Dahlan dapat dipertanggungjawabkan, sejauh mana itu dapat dipertanggungjawabkan. Sebab itu menyinggung perasaan orang yang bertutur berbahasa daerah. Saya akan tetap membela tidak hanya bahasa Sunda, namun juga bahasa-bahasa daerah yang lain yang ada di Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Papua, semuanya adalah kekayaan budaya nasional Indonesia. Karena itu kita harus terus merajut, kita harus menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia. Tanpa persatuan dan kesatuan, mustahil kita bisa akan maju. Apalagi kalau isu-isu rasisme seperti ini, itu terus dikembangkan, dan Pak Arteria tidak meminta maaf kepada masyarakat Sunda, masyarakat bertutur Sunda, ini sama artinya Pak Arteria Dahlan sudah mulai menanamkan rasa-rasa perpecahan, rasa-rasa diskriminasi terhadap terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia. Apalagi orang yang bertutur bahasa Sunda itu sangat amat banyak sekali di Republik ini, tidak kurang dari 50 juta orang. Mereka bertutur bahasa Sunda dan mereka tercederai perasaannya. Oke guys, jadi itu dari Kang Furqan. Jangan lupa subscribe, komen,